Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar hari ini? Apakah kalian semua sehat? Jadi saat ini kita akan memulaikan aktivitas pembelajaran kita. Namun sebelum itu kita akan awali dengan doa. Dan izinkan ibu untuk memimpin doa menurut agama kepercayaan, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya, jadi anak-anak, saat ini kita akan memulaikan pembelajaran kita. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Jadi minta semua berdiri, menampilkan sikap sempurna, yaitu berdiri yang tegak, kemudian tangan berada di samping dan badan harus tetap diam. Akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Selesai. Nah, anak-anak sekarang akan memulaikan pembelajaran kita. Ada yang tahu mata pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, PKN. Dengan judul materi yaitu hidup rukun dalam perbedaan. Jadi materi kita saat ini materi yang sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa di sini yang suka makan berbeda dari teman yang lain, atau mungkin memiliki warna kulit yang berbeda? Misalnya, Bu, saya memiliki warna kulit yang putih, sedangkan teman saya memiliki warna kulit yang agak sedikit gelap. Nah, menurut kalian, apakah kita bisa bermain dengan mereka? Apakah kita tetap bisa bermain bersama mereka? Misalnya, dia warna kulit yang sedikit gelap, kemudian saya berwarna kulit yang agak terang, tapi kita tetap bisa bermain. Ya anak-anak, kita semua tetap bisa bermain, tetap bisa belajar bersama walaupun dengan perbedaan yang sangat banyak. Misalnya warna kulit, atau mungkin Bu, bahasa saya sangat berbeda dengan dia terlalu baku bahasanya, sedangkan saya agak-agak mencampurkan dengan bahasa daerah, begitu ya. Anak-anak, ibu ingin bercerita tentang bersangkutan dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ada sebuah cerita, ada di sebuah sekolah, suatu hari ada dua orang anak bernama Rani dan Dito. Rani si anak perempuan yang sangat suka bermain boneka, sedangkan Dito si anak laki-laki yang sangat suka atau sangat gemar dengan bola. Mereka duduk sebangku di dalam kelas, mereka duduk berdampingan. Jadi di sini ada Rani, kemudian di sini ada Dito. Awalnya mereka tidak suka bermain bersama karena hobi mereka berbeda. Karena ya Dito suka bermain bola, sementara itu Rani suka bermain boneka.
Tapi suatu hari saat istirahat, Dito sedang berada di kantin. Kemudian Rani datang kepada Dito, dan Rani berkata, "Dito, bolehkah aku menonton bola bersama kamu?" Kemudian Dito menjawab, "Tentu saja, ayo Rani. Nanti aku juga mau lihat bonekamu ya." Kemudian Rani sangat senang dengan tanggapan Dito. Sejak saat itu mereka menjadi teman yang baik. Meskipun hobi mereka berbeda, di mana Rani menyukai boneka sedangkan Dito menyukai bola. Sejak saat itu mereka sangat akrab, mereka sangat dekat, mereka bermain bersama. Jadi meskipun mereka berbeda dengan hobi-hobi yang mereka punya, mereka saling menghargai. Anak-anak, menurut kalian apakah Rani dan Dito akan bisa hidup rukun dalam lingkungan sekolah itu walaupun mereka berbeda hobi? Ya benar, mereka bisa hidup rukun, bisa bermain bersama, mereka bisa belajar bersama walaupun dengan hobi yang berbeda. Itu tidak akan menutup kemungkinan untuk mereka bersama. Maksudnya belajar bersama ya. Ibu ingin bertanya kepada satu siswa di sini, apakah ada teman mungkin yang berbeda darimu? Mungkin Bu, kami sesama perempuan, tetapi hobi dia kok beda, kok dia lebih suka bermain mobil-mobilan dibanding Barbie, gitu ya. Itu tidak akan menutup kemungkinan untuk kalian tetap bermain bersama. Jadi menukar permainan yang ada. Jadi anak-anak, dari cerita yang ibu berikan, apakah yang akan kalian lakukan jika kalian memiliki teman yang berbeda hobi dengan kalian, meskipun itu perempuan, kemudian datang teman lain dan mengejek teman kalian itu, kemudian mengatakan, kok kamu perempuan mainnya mobil-mobilan sih, kenapa nggak sama kayak kita main Barbie-Barbian begitu. Jadi kita harus tetap menghargai, kita harus menegur teman kita, harus katakan tidak boleh menyudutkan atau tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita harus tetap menghargai perbedaan, menghargai keputusan teman kita walaupun dengan perbedaan. Kita harus tetap merangkul teman-teman kita untuk bermain bersama, saling menghargai, saling tolong-menolong ketika misalnya ada teman seperti itu yang saling mengejek dengan perbedaan yang dia miliki. Itu adalah sikap saling menghargai. Jadi di dalam kelas, terlebih khusus dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan kelas, karena kita adalah satu keluarga, kita harus saling menghargai, harus saling tolong-menolong, harus hidup rukun dan damai. Jadi anak-anak, hidup rukun adalah kita bisa hidup bersama, atau misalnya di dalam satu lingkungan sekolah ya, kita bisa hidup bersama dengan damai, misalnya saling tolong-menolong, misalnya ada teman yang dalam kesulitan, ada teman yang dalam kesusahan, misalnya dalam jam istirahat ada teman sekelas atau teman sekolah yang sedang bermain kemudian dia terjatuh, kita tidak boleh menertawakan, tetapi kita harus menolong dan tidak boleh bertengkar dengan berbagai perbedaan, misalnya yang sudah dijelaskan tadi, walaupun sesama perempuan dan ketika mempunyai hobi yang berbeda, kita tidak boleh bertengkar walaupun kita banyak perbedaan. Kita mungkin banyak perbedaan, mulai dari agama yang sudah dijelaskan tadi juga, warna kulit, kemudian hobi juga, atau berasal dari daerah yang berbeda. Misalnya, Bu, kok saya
bahasanya nggak bisa sih sama dia. Misalnya, Bu, kok saya masih terpaku dengan bahasa-bahasa daerah, misalnya bahasa Manado. Kok dia, Bu, bahasanya lebih sopan, lebih baku. Kita tidak boleh menghina ya. Jadi harus saling merangkul satu dengan yang lain agar teman-teman yang lain juga menghargai kita. Walaupun dengan banyak perbedaan, tapi itu semua tidak boleh membuat kita saling membenci atau saling menjauhi. Di sekolah kita punya banyak teman yang berbeda, atau di rumah kita punya teman yang berbeda. Tapi kita harus tetap saling menghargai. Kita tidak boleh mengejek atau menjauhi teman hanya karena dia memiliki yang perbedaan jauh dari kita, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Anak-anak, mungkin sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita sudah sangat belajar banyak, yang dimana meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap hidup rukun, kita harus saling menghargai, kita tidak boleh mengejek, dan harus saling membantu teman ketika ia ada mengalami kesusahan atau kesulitan dalam kegiatan belajar atau mungkin aktivitas sehari-hari di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Mungkin sampai sini aktivitas pembelajaran kita. Sebelum kita pulang, Ibu akan mengecek kehadiran. Jadi silakan berdiri semua. Ibu akan menghitung apakah kalian yang hadir saat ini sudah sesuai dengan jumlah kelas kalian yang ada di absensi Ibu ya. Ibu juga akan melihat apakah pakaian-pakaian dari kalian sudah rapi, atau mungkin ada yang kemejanya di luar atau tidak memakai dasi gitu ya. Oke, silakan duduk semua sudah sangat rapi, sudah belajar baik hari ini, sudah memberi pendapat yang dimana kita harus saling menghargai, saling tolong menolong, dan semua hal yang kita lakukan walaupun banyak perbedaan yang kita miliki. Oke, untuk tugas di rumah Ibu berikan, coba ceritakan kepada orang tuamu satu hal yang kamu pelajari hari ini, dan kemudian kalian ceritakan bagaimana cara kalian untuk hidup rukun di dalam satu lingkungan belajar, di dalam kelas ataupun di seluruh lingkungan sekolah. Oke, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Kalian sudah sangat hebat, anak-anak yang bisa hidup rukun. Kalian anak-anak yang saling menghargai, saling menolong, semua sudah sangat hebat hari ini. Dan ketika kita hidup dalam kerukunan atau kita hidup dalam satu lingkungan yang rukun, sekolah kita akan damai dan menyenangkan. Sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih. Dan ketika tadi sudah dibuka dengan doa, saat ini Ibu akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kegiatan pembelajaran kami telah selesai. Terima kasih Engkau sudah menuntun baik guru maupun kami sebagai siswa yang telah belajar hari ini. Saat ini kami akan pulang. Tuhan Yesus tuntun di dalam perjalanan agar tiba dengan selamat di tempat tujuan. Amin.